Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi kewajiban dan koreksi kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Gustina Putri, nomor absen 35. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Giri Rema Gabarika, absen 4 dari kelas 12 akuntansi 2 dari kelompok 3 akuntansi lembaga. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madiwan Priyatna, absen 8. Perkenalkan, saya Iwan Agus Mordika, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nigade Ulansi Lestari, nomor absen 21. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Rayu Widasih, absen 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan koreksi kesalahan dari kelompok 3 tentang pendahuluan dari latar belakang, yaitu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan ada kalanya terjadi kesalahan dan pencatatan transaksi keuangan yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu entitas. Kesalahan yang terjadi dalam pencatatan akuntansi mengakibatkan informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan menjadi bias. Oleh karena itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Untuk menjaga informasi laporan keuangan tidak menyesatkan, maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode oleh pemerintah. Laporan keuangan juga disusun untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Laporan dengan tujuan umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai kompetensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Kesalahpahaman ini dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akuan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi kewajiban? 2. Apa saja klasifikasi akuntansi kewajiban? 3. Apa yang dimaksud pengakuan dan pengukuran akuntansi kewajiban? 4. Apa yang dimaksud dengan kesalahan, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa? 5. Bagaimana untuk memahami dan menguasai teknis dalam melakukan koreksi kesalahan, pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi, dan mengungkapkan peristiwa luar biasa dalam laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk melatih kemampuan seorang siswa dalam membuat makalah guna meningkatkan kemampuan untuk memahami lebih dalam mengenai akuntansi kewajiban dan koreksi kesalahan pada pelajaran akuntansi lembaga, dan juga bisa menambah wawasan pembaca makalah ini. Baik, akuntansi kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lain, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah juga dapat timbul
dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Kemudian ada definisi kewajiban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu, perhitungan pihak ketiga merupakan utang pemerintah yang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, iuran askes, tespen, dan taperum. Yang kedua ada premium. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban atau present value dengan nilai jatuh tempo kewajiban atau maturity value, karena tingkat bunga nominal lebih tinggi daripada tingkat bunga efektif. Yang ketiga ada restrukturasi utang. Restrukturasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang. Yang keempat ada pembiayaan kembali, yaitu menggantikan utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Kemudian yang nomor 5 penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dari kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwal utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan atau tertunggak. Yang keenam ada sekuritas utang pemerintah, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya surat utang negara. Kemudian yang ketujuh ada surat perbendaharaan negara, adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Kemudian yang terakhir nomor 8 ada surat utang negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Di sini pembahasan saya yaitu yang pertama klasifikasi akuntansi kewajiban dan yang kedua pengakuan dan pengukuran kewajiban. Nah, yang pertama ada klasifikasi akuntansi kewajiban. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar sebelum atau dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dan pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Nah, yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya melebihi 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan klasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, pembahasan kedua yaitu pengakuan kewajiban. Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban yang dapat timbul dari yang pertama ada transaksi pertukaran. Yang kedua, ada transaksi tanpa pertukaran, di mana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi. Nah, yang ketiga ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang keempat, ada kejadian yang diakui pemerintah. Nah, yang kedua ada pengukuran kewajiban. Nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian yang dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar dan perhitungan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari pos masing-masing. Yang pertama, ada utang kepada pihak ketiga atau account payable terhadap barang atau jasa yang diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Yang kedua, ada utang bunga atau accrued interest. Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang ketiga ada utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang harus disetorkan. Jumlah pungutan atau potongan yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Baik, di sini saya akan membaca materi yang kedua, yaitu koreksi kesalahan. Yang pertama ada dasar hukum. Akuntansi kewajiban pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005 dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 10 PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian. Yang pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ketiga, koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang sesungguhnya. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset dan kewajiban. Baik, yang kedua ada koreksi kesalahan. Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan, maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.
Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu terhadap laporan keuangan pemerintah. Mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi, fakta, kecurangan, dan kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifatnya dikelompokkan dalam 2 jenis. Yang pertama, kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 jenis. Yang pertama, kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang kedua, kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun akuitas dana lancar. Koreksi kesalahan tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pada anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang menambah saldo kas dan mengurangi saldo kas. Yang pertama, contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terjadinya transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Yang kedua, contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukan kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak memengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor, contohnya aset tetap, dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada laporan arus kas tahun berjalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua peristiwa luar biasa, dan yang ketiga aturan PSAP 10 atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dasar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam pengajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. 1.
adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak bermaterial. Perubahan kebijakan akuntansi mencakup hal yang sebagai berikut. Pertama, perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa menggambarkan kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa, entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Yang ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Dan yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Hakikatnya, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Ketiga yaitu aturan PSAP 10 atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Tujuan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa yaitu meningkatkan relevansi, kehandalan, dan daya banding laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas dan mengatur perlakuan akuntansi atau koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan bagi suatu atau lebih laporan keuangan itu. Tidak dapat dihandalkan. Agar informasi laporan keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP nomor 10 mengatur perlakuan tentang koreksi kesalahan. Menurut paragraf 11 menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan. Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengaruh kesalahan itu terhadap kas. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya atau periode berjalan yang bersifat material terhadap posisi aset, kewajiban, dan ekuitas maupun pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai sehingga pengguna laporan dapat memahami kejadian itu. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, perlu memperhatikan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Ada kalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26
SAP 10 menyatakan suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan itu akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam pengajian laporan keuangan entitas. Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas karena tidak diharapkan terjadi dan signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Pada paragraf 35 menyatakan bahwa peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut. 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terulang lagi. Yang ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Dan yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset keuangan. Selanjutnya pada paragraf 36 dinyatakan bahwa hakikat, jumlah, dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkap secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, di sini saya akan membahas tentang bab terakhir, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Untuk menjaga informasi laporan keuangan tidak menyesatkan, maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik, serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas technical auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Yang kedua, saran. Makalah akuntansi kewajiban dan koreksi kesalahan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pendapat, saran, dan kritik dari pembaca dibutuhkan untuk memperbaiki makalah ini agar lebih baik. Kami berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.